Di sebuah desa kecil yang terletak di pinggiran hutan lebat, hiduplah seorang gadis bernama Asya. Asya dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang baik hati, pekerja keras, dan penuh semangat. Setiap hari, ia membantu orang tuanya di ladang dan menjaga hewan ternak mereka. Namun, ada satu hal yang membuat Asya berbeda dari gadis-gadis desa lainnya. Ia selalu merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam hutan. Sejak kecil, ia sering mendengar bisikan angin yang berbeda yang seolah mengajaknya untuk menjelajah lebih jauh ke dalam hutan lembayung yang misterius itu. Hutan lembayung terkenal dengan banyak cerita misterius yang beredar di kalangan penduduk desa. Banyak orang yang mengatakan bahwa di dalam hutan itu ada kekuatan kuno yang menjaga keseimbangan alam. Tidak sedikit orang yang hilang saat mencoba memasuki hutan itu, dan banyak pula yang kembali dengan cerita-cerita aneh tentang makhluk-makhluk gaib yang mereka temui di sana. Namun, Asya tidak takut. Setiap malam, ia memandang hutan itu dari jendela kamarnya dan merasa bahwa suatu saat ia harus pergi ke sana. Rasa penasaran dan keinginan untuk menemukan sesuatu yang lebih besar dari dunia yang ia kenal semakin memanggilnya. Suatu pagi yang cerah, Asya memutuskan untuk mengikuti panggilan hatinya. Dengan langkah mantap, ia meninggalkan rumah orang tuanya dan berjalan menuju hutan lembayung. Ia membawa sebuah tas kecil yang berisi bekal makanan dan air, beserta sebuah pisau kecil yang diberikan ayahnya sebagai simbol perlindungan. Saat Asya memasuki hutan, suasana berubah seketika. Udara terasa lebih segar, namun juga sedikit aneh. Pohon-pohon besar dengan daun-daun hijau menggelap menutupi sinar matahari, membuat jalan di antara mereka tampak suram. Namun, Asya terus melangkah, mengikuti jalan setapak yang semakin sempit dan terjal. Tak lama kemudian, ia tiba di sebuah clearing yang luas. Di tengahnya terdapat sebuah batu besar yang tampak seperti altar kuno. Batu itu dipenuhi dengan ukiran-ukiran yang rumit yang tampaknya sudah ada sejak zaman dahulu kala. Asya mendekati batu itu dengan hati-hati, merasakan getaran yang aneh di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah suara berat terdengar dari balik batu. "Asya!" Suara itu bergema, membuat Asya terkejut dan melompat mundur. "Kau akhirnya datang." Dengan gemetar, Asya bertanya, Siapa kamu?" "Akulah yang menjaga hutan ini," suara itu menjawab. "Aku adalah roh yang telah melindungi lembayung selama berabad-abad. Aku tahu mengapa kau datang." Asya terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata tersebut. "Apa yang kamu inginkan dariku?" "Engkau adalah keturunan dari garis panjang penjaga hutan ini," jawab suara itu. "Selama ini, kau telah dipilih untuk melanjutkan tugas yang telah diwariskan. Hutan lembayung dalam bahaya, tanpa perlindunganmu, ia akan hancur." Asya terkejut. Ia tidak pernah mendengar cerita seperti itu sebelumnya. Ia hanya seorang gadis biasa, tak mungkin memiliki peran sebesar itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasakan adanya kebenaran dalam kata-kata itu. "Tugas apa yang harus aku lakukan?" tanya Asya dengan suara yang lebih tegas. "Kau harus menemukan kunci yang tersembunyi di dalam hutan ini. Hanya dengan kunci itu, kau dapat membuka gerbang yang tersegel dan menyelamatkan hutan ini dari kehancuran." Dengan tekad baru, Asya memulai pencariannya. Ia berjalan lebih dalam ke dalam hutan, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh suara itu. Semakin dalam ia masuk, semakin gelap dan sunyi suasana di sekitar. Namun, Asya tidak gentar. Ia tahu bahwa ia adalah satu-satunya yang bisa melindungi desa dan hutan ini. Selama perjalanan, ia bertemu dengan berbagai makhluk ajaib. Ada burung-burung yang bisa berbicara, pohon-pohon yang bergerak, dan bahkan sungai yang dapat mengubah arah alirannya sesuai dengan kehendak hati mereka. Setiap kali Asya merasa lelah atau bingung, makhluk-makhluk ini memberinya petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, setelah berhari-hari berjalan, Asya sampai di sebuah gua yang tersembunyi di balik sebuah air terjun yang megah. Di dalam gua itu, terdapat sebuah peti kayu yang terkunci rapat. Asya tahu, disinilah kunci yang dimaksudkan berada. Ia mendekati peti tersebut dan dengan hati-hati ia membuka tutupnya. Di dalam peti,
terdapat sebuah batu permata yang berkilau dengan cahaya ungu yang lembut. Batu itu bersinar begitu terang sehingga Asya merasa terpesona. Begitu ia menyentuh batu itu, sebuah kekuatan besar mengalir ke dalam tubuhnya. Tiba-tiba, Asya merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia merasa lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan hutan di sekitarnya. Hutan lembayung yang semula tampak suram dan sepi kini kembali hidup. Pohon-pohon mulai tumbuh lebih hijau, bunga-bunga bermekaran, dan makhluk-makhluk hutan kembali berkeliaran dengan gembira. Asya merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu tugasnya sebagai penjaga hutan baru saja dimulai. Sejak saat itu, Asya menjadi simbol keberanian dan kebijaksanaan bagi penduduk desa. Hutan lembayung tidak hanya menjadi tempat yang aman bagi alam, tetapi juga bagi manusia yang ingin hidup berdampingan dengan keajaiban alam tersebut.